Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang sama, yakni lanjutan dari cerita pendek 2 minggu yang lalu. Dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yakni menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dan mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek tersebut. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pengertian cerpen, ciri-ciri, dan struktur cerpen. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang namanya unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek itu ada dua, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik itu adalah unsur pembangun dari dalam teks yang termuat dari tema, latar, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk sudut pandang sendiri, penulis harus pandai memposisikan diri sebagai pencerita yang serba tahu dan mampu membuat judul dan isi cerita itu sangat menarik untuk dibaca. Misal, ada juga sudut pandang orang pertama, contoh seperti aku termenung di perpustakaan. Kata aku di sini penulis sebagai tokoh utamanya. Kemudian ada juga sudut pandang ketiga di mana penulis itu sebagai pencerita cerita dari orang lain. Misal, dia terlihat lelah sekali setelah berlari. Berarti penulis itu menceritakan orang lain selain dirinya. Untuk unsur ekstrinsiknya sendiri atau unsur dari luar teks itu dia dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang pengarang, dan harus memuat nilai moral kehidupan yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan cerita pendek. Yang pertama yakni cerita pendek menggunakan kata umum atau dikenal dengan hipernim. Contoh, kata warna. Itu warna adalah hal yang umum, tidak spesifikasi. Selain itu ada juga namanya kata khusus atau lebih dikenal dengan hiponim. Contohnya seperti kuning, merah yang menunjukkan itu warna yang sudah diklasifikasi. Dalam cerita pendek pun terdapat beberapa majas, diantaranya seperti majas perbandingan, di mana majas perbandingan ini terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu majas simile atau perbandingan secara langsung. Biasanya gaya bahasa simile ini membandingkan suatu hal satu dengan hal yang lainnya, di mana untuk membandingkannya itu menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, laksana, dan lain sebagainya. Seperti contoh, kedua anak itu bak air dan minyak jika berjumpa. Berarti kata bak di sini itu berfungsi sebagai membandingkan antara air dan minyak. Selanjutnya ada majas metafora atau lebih sederhananya itu adalah majas tidak langsung, di mana majas metafora ini adalah majas kiasan yang mengandung perbandingan yang tersirat. Seperti contoh, dia berhati batu, kemudian dia berkepala batu. Nah, kiasan tersebut menandakan dia berkepala batu berarti dia sangat keras kepala, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada majas personifikasi, di mana majas personifikasi ini adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan antara benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Misalnya, angin bersiul menerpa pipiku dengan lembut. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.